Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti orang-orang yang telah beriman, mereka berkata, apakah aku akan beriman seperti orang-orang yang bodoh itu? Ketahuilah bahwa sebenarnya yang bodoh adalah orang itu, dan orang itu tidak mengetahui. Amantu billah, sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ihtassa arwahahum bishuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih fakulubuhum fi rawdati jannati ma'rifatih yuhbirun wa arwahuhum fi riyadi malakutih yatanazzahun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yasbahun. Fasubhana man istafahum lihadratih wa ihtassahum bimahabbatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasanya tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain ungkapan kalimat alhamdulillah. Kita panjatkan kehadrat ilahi Rabbi, karena dengan rahmat, taufik serta hidayahnya kita pada malam yang penuh barakah ini dapat bersama-sama memperingati satu peristiwa besar 20 tahun yang lalu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memanggil seorang kekasihnya untuk menghadapnya, seorang kekasih yang telah diberi mandat untuk memangku jabatan guru besar Tarikat Naqsyabandi. Beliau adalah Al-Habib Muhsin Al-Hindwan radhiyallahu an, yang kita peringati haulnya pada malam hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada pejuang revolusi Islam Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara, saya tadi katakan Al-Habib Muhsin adalah guru besar. Timbul satu pertanyaan kepada kita, benarkah Al-Habib Muhsin adalah seorang guru? Dari pertanyaan ini timbul lagi pertanyaan yang lain. Apakah guru itu? Siapakah guru itu? Orang yang berpendidikan, orang yang mempunyai pengetahuan akan mendefinisikan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang sesuaikah pahlawan tanpa tanda jasa dengan kepribadian Al-Habib Muhsin? Paling tidak ada 3 substansi, ada 3 bagian di dalam definisi guru. Pahlawan, yang kedua tanpa tanda, dan yang ketiga jasa. Mari kita kaji satu persatu, sesuaikah definisi ini dengan kepribadian Al-Habib Muhsin? Yang pertama, pahlawan. Pahlawan adalah seorang yang senantiasa siap dengan senjatanya, baik ada musuh di depannya maupun musuh yang selalu mengintainya. Sejarah tadi telah menyatakan, yang disampaikan oleh Kiai Haji Manan, Kiai Haji Abdul Manan, di mana Al-Habib Muhsin katanya seorang pejuang, seorang yang suja, gagah berani. Beliau selalu siap dengan senjatanya di medan peperangan. Beliau diangkat sebagai komandan pasukan Hizbullah. Beliau memang pantas jadi pahlawan. Itu secara zahir. Secara batin,
beliau selalu siap dengan senjatanya untuk menumpas setan yang selalu menggodanya. Senjata beliau yang paling ampuh beliau pakai adalah zikrullah. Bahkan menurut riwayat, karena waktu itu saya ada di Sumeneb, sewaktu beliau akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, jemari beliau bergerak seakan memimpin irama hatinya menyebutkan asma ilahi, mengantar kepergiannya menghadap Rabbi. Kalau begitu, Al-Habib Muhsin adalah memang seorang pahlawan yang selalu siap dengan senjatanya. Yang kedua, tanpa tanda. Tanpa tanda artinya sembuh. Misalnya, orang yang selalu keluar air dari hidungnya, kepalanya sedikit pusing, artinya orang itu pilek. Bila tanda air keluar dari hidung, kepalanya sudah tidak pusing lagi, tanpa tanda itu berarti orang itu sudah sembuh dari penyakit pilek. Survei membuktikan Al-Habib Muhsin Al-Hindwan, banyak sekali di antara murid-muridnya yang datang berkunjung kepada Habib Muhsin untuk mengobati penyakit hatinya. Sesuatu yang lucu dan tidak masuk akal bila ada seorang pasien yang datang ke seorang dokter, yang dokternya lagi berbaring di rumah sakit memakai infus. Jadi tidak masuk akal kalau ada orang sakit mau berobat juga kepada orang sakit. Dan sudah pasti orang yang sakit akan mencari dokter yang memang ahli dan sehat. Nampak sekali di hadapan kita, pasien-pasien datang kepada Al-Habib Muhsin. Habib Muhsin tak ada datang untuk mencari dokternya, tetapi pasiennya datang. Dengan demikian Al-Habib Muhsin memang sudah tanpa tanda. Yang ketiga, jasa. Jasa adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang berbuat sesuatu dan baik sampai pada akhir hayatnya. Bila orang berbuat sesuatu yang baik tetapi di tengah jalan dia bikin salah, maka cemarlah namanya. Orang mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Tapi Al-Habib Muhsin Al-Hindwan dari awal sampai akhir hayatnya, bahkan sampai sekarang, pusaranya atau kuburannya tak pernah sepi dikunjungi orang yang mengatakan bahwa beliaulah orang yang banyak jasanya. Sudah pantas kalau kita katakan bahwa Al-Habib Muhsin Al-Hindwan adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saudara-saudara, kalau Al-Habib Muhsin sebagai guru, apa sih yang diajarkannya? Al-Habib Muhsin pertama mengajarkan, kalau ceramah hendaklah baca istighfar 7 kali untuk dosa yang pernah dilakukan oleh panca indera, perut dan kemaluan. Ada baiknya kalau kita tiru bersama untuk mengenang dan juga meneladani apa-apa yang telah dicontohkannya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan istighfar yang telah kita bacakan diterima oleh Allah, sehingga dosa-dosa kita yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, bahkan sampai yang akan datang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apalagi yang diajarkan oleh Al-Habib Muhsin Al-Hindwan? Kita semua tahu Al-Habib Muhsin mengajari kepada murid-muridnya untuk senantiasa mengisi hatinya dengan zikrullah, mengisi hatinya untuk selalu ingat kepada Allah. Timbul satu pertanyaan, Ustadz, kok hati diisi? Emangnya hati ini tempat atau wadah? Jawabannya, hati memang adalah satu tempat, satu wadah, bahkan ada tutupnya, bisa dikunci. Allah berfirman di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi dikunci oleh Allah, bisa dikunci. Oleh karena itu, hati itu merupakan tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadama ghaidan wa huwa yaqdiru ala infadihi, mala Allahu qalbahu amnan wa imanan." Siapa yang dapat menahan marah, Allah akan mengisi hatinya dengan keimanan dan keamanan. Hati bisa diisi. Kalau demikian, hati adalah suatu tempat, suatu wadah. Anggap saja hati seperti kolam. Kolam dapat kita isi dengan dua cara. Yang pertama, bisa kita isi dari luar, dari atas. Tapi kita bisa juga isi kolam tadi dari bawah. Artinya dari tanah, kita temukan dulu sumbernya, maka akan keluar itu air. Survei kembali membuktikan bahwa air yang keluar dari dalam, air yang timbul dari dalam, jauh lebih bersih daripada air yang dimasukkan dari atas. Yang pertama, air yang dimasukkan dari dalam nampaknya tenang. Kita lihat sumur, isi airnya yang naik ke atas, barangkali kita tidak bisa melihat gerakannya bagaimana tambahan airnya. Begitu tenangnya sampai tak kelihatan. Tapi kalau kita isi satu kolam dari atas, maka nampak sekali gelombangnya. Demikian juga dengan hati. Kalau hati kita isi dari dalam dengan zikrullah, maka akan tenanglah hati kita. Tetapi kalau hati kita diberi kesenangan dari luar, punya mobil misalnya, punya rumah tingkat 11 misalnya, maka ketenangan akan kita peroleh, tetapi tidak stabil. Air yang dari dalam tenang, air yang di luar ada guncangan. Air yang dari dalam murni, bersih. Air yang dari luar biasanya karena goncangan, maka akan menimbulkan kekotoran. Oleh karena itu, zikir yang diajarkan oleh Al-Habib Muhsin lebih mementingkan kepada zikir hati yang tersembunyi, agar kita itu bisa menjadi tenang. Saudara-saudara, apa sih tujuan Al-Habib Muhsin mengajari murid-muridnya untuk selalu berzikir? Tujuannya tiada lain agar nantinya dipanggil oleh Allah dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, wahai hati yang tenang. Nanya, nafs itu kan bukan hati, Ustaz. Nafsun itu bukan hati. Nafsun itu arti sebenarnya adalah diri. Misalnya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi kenapa kok disebutkan hati? Begitulah Al-Quran. Kalau bapak-bapak nanti belajar tafsir, di situ bapak akan menemukan kadang-kadang Allah menyebutkan yang banyak, tapi tujuannya yang sedikit. Kadang-kadang Allah menyebutkan yang sedikit, tapi tujuannya yang banyak. Seperti misalnya bapak ditanya, bapak minum apa? Air sumur. Bukan air sesumur diminum, tapi bapak ambil hanya sebagian air sumur. Memang mengatakan air sumur, kayaknya semua air sumur diminum, tetapi yang diminum adalah sebagian air sumur. Seperti Allah menyebutkan lagi, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
rukuk sebagian daripada solat. Allah mengatakan rukuk maksudnya solatlah seperti orang-orang yang solat. Allah menyebutkan sedikit tapi tujuannya yang banyak. Demikian juga nafs, Allah menyebutkan secara keseluruhan diri, tetapi yang dimaksudkan adalah hati. Sebab yang tenang adalah hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikrullah hati itu bisa menjadi tenang. Oleh karena itu Allah menyerukan kepada kita, wahai hati yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Seorang anak bila dipanggil oleh ibunya atau orang tuanya yang tinggal jauh di sana, bila si anak waktu dipanggil tenang hatinya, senang dipanggil, maka sudah terbayang perjumpaan dengan orang tuanya. Orang tuanya pun membayangkan saat pertemuan dengan anaknya. Tetapi kalau si anak dipanggil oleh orang tuanya tidak tenang, tidak senang, maka rasa takut bertemu dengan orang tuanya berat kepada apa yang akan ditinggalkannya. Oleh karena itu orang-orang yang selalu zikir, orang-orang yang selalu tenang hatinya dipanggil oleh Allah, hai orang yang selalu zikir, hai orang yang sudah hatinya tenang, kembalilah kepadaku, aku sedang menunggumu, kau pasti ingin berjumpa denganku. Radiyatan mardiyah. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain disebutkan wa dzakara isma rabbih fasalla. Zikir dulu baru salat. Jadi tenangkan dulu, mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhannya, salat. Jadi kembali kepada Tuhannya kalau kita masih hidup ini salat. Jadi zikir dulu baru salat. Radiyatan mardiyah. Fathuli fi ibadi. Jadilah kamu hambaku. Hamba ini adalah, kalau Allah jadi hamba, maka kita menjadi, kalau kita menjadi hamba, maka Allah sebagai tuannya. Seorang budak misalnya, dia dinamai benar-benar budak kalau patuh kepada majikannya. Tetapi kalau dia selalu membangkang kepada majikannya, dia tidak mengakui dirinya sebagai budak. Orang yang selalu ingat kepada Allah, pasti dia akan menyerahkan dirinya kepada Allah. Kita saja kalau cinta kepada pasangan kita, kepada kekasih kita, kita akan katakan, hidup dan matiku hanya untukmu. Apapun yang kau inginkan akan aku berikan. Kemanapun yang kau perintahkan aku akan laksanakan. Demikian cintanya. Seorang yang cinta kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah, dia akan siap menjadi hamba Allah. Kemudian kalau sudah terjadi cinta kepada Allah, siap apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak melanggar peraturan-peraturan Allah, Allah membalasnya dengan fathuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Kalau sudah kita katakan kepada kekasih kita, apapun yang kau inginkan ku berikan, apapun yang kau perintahkan akan aku laksanakan, maka kekasih kita akan mengatakan, diriku adalah milikmu. Demikian juga Allah kepada orang yang selalu ingat kepadanya, kepada orang yang selalu zikir dan merasa tenang, Allah memberikan pahala kepadanya berupa surga. Sehingga Al-Habib Muhsin sangat tepat sekali di dalam tujuan tarikatnya itu mempunyai 3 tujuan. Kita semua tahu tujuan yang pertama adalah makamul ihsan. Ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ialah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa merasa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Benarkah dengan zikir kita sampai kepada ihsan? Kita lihat kembali. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Kalau kita zikir, kalau kita ingat kepada seseorang, sudah pasti akan terbayang
orang yang kita ingat. Demikian juga kalau kita waktu sholat kita ingat kepada Allah, maka akan terbayang kita berada di hadapan Allah. Jadi dengan zikrullah kita akan bisa merasa seakan-akan melihat Allah. Yang kedua, fa in lam takun tarahu, kalau engkau tak dapat melihatnya. Dengan zikir, kalaupun kita tidak merasa melihat kepada Allah, kita akan bisa juga sampai ke ihsan. Biasa orang mengatakan, walaupun kau jauh dariku, namamu kuukir dalam hatiku. Oleh karena itu, dengan zikrullah juga, fa in lam takun tarahu, bisa juga didapatkan, bisa juga mendapatkan ihsan. Yang ketiga, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Orang yang selalu ingat kepada Allah, maka pasti Allah akan mengingatnya. Seperti firman Allah, fadkuruni adkurku, ingatlah kau kepadaku, aku akan ingat juga kepadamu. Oleh karena itu, dengan zikrullah maka akan dapat kita peroleh ihsan. Tujuan tarekat yang kedua adalah mengobati segala penyakit hati. Penyakit hati ini sebetulnya sesuatu yang dilakukan bukan haknya. Artinya mengambil hak yang bukan haknya. Misalnya sombong, ini penyakit hati. Ini bukan hak kita. Kita tidak boleh sombong. Kita pakai, haknya bukan hak kita dipakai, maka kita sama dengan pencuri. Jadi penyakit hati sebetulnya itu seorang pencuri. Jadi kalau kita punya penyakit hati, sebetulnya kita laksana seorang pencuri. Benarkah seorang pencuri bisa sembuh dari mencurinya kalau dengan zikrullah? Mencuri hati ini maksudnya. Seorang pencuri, kalau waktu akan mencuri, dia ingat kepada polisi, bahwa polisi sekarang tengah mengintainya, maka si pencuri akan pura-pura jalan di depan rumah yang menjadi sasarannya. Dia tidak segera masuk ke rumahnya, tapi jalan-jalan terus mundar-mandir di depan, penghabisannya mati bagus. Benarkah dengan zikrullah kita bisa mati husnul khatimah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhala al-jannah." Siapa yang menyebutkan la ilaha illallah, siapa yang menyebutkan Allah lalu mati, masuk surga, kata Rasulullah. Jadi bagaimana kita akan menyebut Allah di saat kita akan mati, kalau sewaktu sehatnya jarang kita menyebut Allah. Sebab orang mati itu dengan kesenangannya. Di daerah saya, tempat saya tinggal sekarang, di Singkawang ini ada orang yang suka mancing ikan. Tiap hari mancing ikan. Jadi suatu waktu dia mancing, dapat ikan, ditarik, ikut sama orang-orangnya mati. Karena kesenangannya mancing ikan. Ada lagi seorang yang hobinya nonton bioskop, mati di gedung bioskop. Tiap hari nonton, mati di gedung bioskop. Jadi mati dengan kesenangannya. Oleh karena itu, mari kita bikin hobi yang bisa menyelamatkan kita. Hobi zikir, insya Allah kita nanti mati waktu zikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang selalu berzikir juga biasanya selalu cinta kepada yang diingat. Sebab kalau kita itu cinta, kalau kita benci kepada seseorang, biasanya kita tidak ingin menyebut nama orang itu. Kalau kita benci kepada seseorang, namanya disebut orang aja tidak suka, apalagi kita sendiri nyebut. Kalau kita cinta kepada Allah, kita akan selalu menyebut namanya. Dan kalau sudah kita cinta, pasti kita ingin bertemu dengannya. Oleh karena itu, orang yang berzikir selalu ingin bertemu dengan Allah. Sehingga saat pertemuan dengan Allah, artinya mati, tidak lagi menjadi masalah. Orang yang tidak takut akan mati, insya Allah husnul khatimah. Tapi bukan orang yang bunuh diri ini. Kemudian juga orang yang selalu ingat kepada Allah, Allah juga selalu mengingatnya. Dan Allah selalu ingin berjumpa dengannya.
Itulah tujuan tarekat Naqsyabandiyah yang dipimpin oleh Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Saudara-saudara, saya ingin sedikit bercerita. Ceritanya orang datang berjumpa dengan saya. Ceritanya, Pak Ustadz, saya ini sebetulnya ingin masuk tarekat. Saya ingin juga berzikir seperti ada kawan-kawan saya zikir, Pak Ustadz. Saya ingin juga. Tetapi kenapa, kata saya? Tetapi saya banyak hambatannya. Hambatannya apa? Saya tanya. Hambatannya, Pak Ustadz, yang pertama itu dalam tarekat itu kenapa sih kok ada itu apa? Rabitah. Oh, rabitah. Rabitah itu menghadirkan wajah guru. Apa rabitah? Apakah rabitah? Tahu? Saya tanya kepada orang itu. Tidak tahu. Ya, kita ikuti setelah yang satu ini. Pas susunya. Rabitah. Rabitah ini ikatan. Jadi arti sebetulnya rabitah ini ikatan. Ikatan antara murid dengan guru. Saya bilang sama orang itu, ikatan antara murid dengan guru. Atau dengan bahasa gamblangnya, jabatan atau ikatan tangan, pegangan tangan seorang guru kepada muridnya agar muridnya sampai kepada tujuannya. Diibaratkan si murid ini, kalau murid ini buta, digandeng tangannya oleh gurunya biar sampai ke tujuannya. Orang ini bilang sama saya, Pak Ustadz, saya kan tidak buta, Pak Ustadz. Masa saya dianggap orang buta? Saya bilang lagi sama orang ini, kalau Bapak terus kayak begitu, Bapak protes lagi nanti di akhirat sama Allah. Sebab Allah bercerita di dalam Al-Quran, ada juga orang yang tidak buta dikumpulkan dalam golongan orang buta oleh Allah. Allah berfirman, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam golongan orang-orang yang buta, padahal aku ini orang yang melihat, ya Allah. Sama pertanyaan Bapak ini nanti dengan pertanyaan orang di akhirat kepada Allah. Saya bilang kayak begitu. Nanti di akhirat ini ada barisan-barisan. Barisannya orang buta tapi tidak buta. Barisannya memang buta. Macam-macam. Banyak golongan nanti di mahsyar. Jadi dikumpulkan kata Allah. Di situ ada orang yang buta, orang yang tidak buta dikumpulkan, namanya pelangnya di depan itu buta. Jadi protes sama Allah, ya Allah, aku ini tidak buta, ya Allah. Kenapa dikumpulkan dalam golongan orang buta? Kata Allah, aku sudah kasih petunjuk kamu. Kamu melalaikan. Aku sudah kasih petunjuk cara-caranya bagaimana untuk sampai kepadaku. Kamu tidak peduli. Jadi aku golongkan kamu orang buta. Orang kalau lihat gini tapi tidak melihat, tidak mempergunakan apa-apa yang di depannya, kayak orang buta sih. Misalnya kita mau ke pasar, udah lihat ada sepeda, tidak pakai sepedanya, kayak orang buta. Ada sepeda tidak dipakai, kayak gitu. Jadi protes Bapak itu udah dijawab oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak udah ngerti. Jadi kalau murid tadi digandeng oleh gurunya, dipegang tangannya, diantarkan. Bisa saja orang yang buta tadi kita tidak pegang tangannya. Seperti tidak pakai rabitah istilahnya, tidak pakai ikatan antara guru dengan murid. Dipimpin, ya kanan, mundur sedikit, agak susah. Maju sedikit, mundur, kanan sedikit. Bingung yang buta. Lebih enak, lebih kepas dipegang tangannya, diantarkan ke tempatnya. Kalau si buta berangkat sendiri, barangkali masih sama-sama ingat ceritanya orang buta pegang gajah. Satunya bilang, wah gajah kayak pohon apa? Pisang. Ada yang pegang pas kena ke kakinya. Ada yang pegang kena perutnya. Gajah kayak beduk masjid. Ada yang pegang kena telinganya. Gajah ini mungkin kayak apa ya? Kipas. Jadi pendapatnya masing-masing. Tetapi kalau dia bersama orang yang melihat pada gajah, gajah bukan kayak gitu. Ini dari sini pegang. Baru tahu bahwa gajah gede.
Oleh karena itu memang penting seorang pemimpin yang bisa mengantar seseorang sampai kepada tujuan. Dan dia akan sesat tanpa memimpin. Kata Allah, "Wajidillah falan tajida lahu waliyyan mursyida." Tidak mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah itu tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan mursyid. Oleh karena itu pakai rabita. Pak Ustadz, itu kan logika. Kata yang nanya ini, itu kan logika. Saya minta dalilnya Pak Ustadz. Ada dalilnya? Ada. Apa sih dalilnya? Dalilnya begini. Rasulullah bersabda, kun ma'allah, fa in lam takun ma'allah, fa kun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Hendaklah engkau merasa bersama Allah. Kalau engkau tidak bisa merasa bersama Allah, duduklah engkau, bersamalah engkau dengan orang yang selalu merasa bersama Allah. Karena orang itu nanti yang akan mengantarkan kamu merasa bersama Allah. Ini hadis. Jadi kita semuanya sudah bersama Allah. Allah itu bersama kita. Tapi kadang-kadang kita tidak merasa bahwa Allah di dekat kita. Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Nah, tapi kita kadang-kadang masih tidak merasa bahwa Allah bersama kita. Kata Rasulullah, kalau engkau tidak bisa merasa itu, berkumpul dengan orang yang pernah merasa. Jadi suruh dekat. Nah, di dalam rabita, di dalam gandengan tangan, otomatis si murid dengan si guru akan selalu dekat. Dan guru yang memegang itu sudah diyakini bahwa dia itu tidak buta. Ya kalau yang ngajak juga yang megang tangannya sama-sama butanya, sampai ke kali nanti, bukan sampai ke tujuan nanti. Orang ini nanya lagi, Pak Ustadz, saya dengar-dengar hadisnya itu dhaif Pak Ustadz. Pinter yang nanya. Iya, ini orang-orang sekarang kan udah banyak tahu hadis ini dhaif. Ini hadisnya apa ini? Mana sanadnya? Ini orang-orang sekarang baru tahu buku bahasa Indonesia dibaca 2 lembar, khutbah di masjid. Haram. Nah, ini yang sekarang kata Pak Kiai Haji Abdul Manan tadi. Wah, Kiai sekarang kayak begitu. Tapi bukan yang di sini, yang di sini sudah bagus. Ada yang lain? Ada, saya bilang. Rasulullah bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Beruntung orang yang melihatku kemudian percaya kepadaku. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung dan beruntung orang yang melihatku dan percaya kepadaku. Giliran yang kita sekarang, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung dan beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Dari hadis ini seakan ada mata rantai bahwa kita melihat seseorang yang pernah melihat baginda kemudian bisa beriman adalah orang yang beruntung. Oleh karena itu, melihat guru, menatap wajah guru, otomatis mata rantai tadi ada saluran kayak pipa mengalirkan keimanan, mengalirkan cahaya keimanan yang akan masuk ke kalbu kita. Itulah rabitah. Pak Ustadz nanya lagi, boleh? Saya bilang, apa lagi? Pak Ustadz katanya orang masuk tarekat ini nanti tidak mau dunia, tinggalkan dunia, zuhud. Saya bilang, saya udah 16 tahun jadi guru tarekat, tapi sampai sekarang tidak ada murid saya yang suka dikit lupa sama dunianya. Tapi yang asik pada dunianya lupa sama tarekatnya banyak. Iya, dunia terus, tarikatnya lupa banyak, tapi dikir terus, dunianya dibuang, tidak ada. Malah sampai sekarang saya nunggu-nunggu siapa murid saya yang tidak mau dunia, nanti saya yang ambil. Tidak ada sampai sekarang. Jangan khawatir masuk tarekat, tidak bisa zuhud katanya. Memang benar. Apa zuhud? Ini banyak orang tidak tahu zuhud. Zuhud ini sebetulnya kesempurnaan. Artinya dia mempunyai harta itu disempurnakan. Di mana haknya? Disempurnakan. Makanya yang zuhud ini orang-orang sufi. Karena kenapa? Orang sufi kaya-kaya. Saya contoh, Abi Yazid Al-Bustami.
ini pernah nyumbang tanah 200 hektar di Mesir. Kalau bapak-bapak ini baca sejarah Abi Yazid, yang kebetulan hallnya sekarang temanya letakkan dunia itu di tanganmu, jangan di hatimu. Ini kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ya bukan Abi Yazid, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu pernah nyumbang tanah 200 hektar di Mesir, yang sekarang menjadi Madinatun Nasr. Nah, jadi kalau bapak-bapak nanti sampai di Mesir, itu tahu nanti di mana yang dikasih oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Orang kaya, orang sufi ini kaya. Ada lagi Jalaluddin Rumi. Ini pangkatnya kalau sekarang menteri. Dulu menteri, ini seorang sufi, zuhud. Nah, jadi kasarnya orang yang bisa zuhud itu orang kaya. Jadi kalau orang miskin bukan zuhud. Kalau ada orang miskin itu bilang zuhud, itu zuhud terpaksa. Zuhudnya terpaksa. Jadi zuhud ini membagikan harta sesuai dengan kesempurnaan yang dituntun oleh syariat Islam. Jadi tidak usah kepikiran, miskin, tidak usah. Nanya lagi Pak Ustadz, boleh saya bilang. Katanya Pak Ustadz masuk tarekat itu bisa gila. Saya itu kok heran sama kamu ini. Kok heran Pak Ustadz? Loh, kamu lihat saya gila enggak? Loh, enggak Ustadz. Loh, kalau orang masuk tarekat bisa gila, yang gila duluan pasti saya. Oh, saya gurunya. Bisa gila, yang gila duluan pasti saya. Oh, saya gurunya. Kan begitu. Enggak katanya orang, katanya. Kamu sudah ketemu sama saya. Kalau enggak percaya, yuk ikut saya ke rumah sakit jiwa. Ada enggak orang ahli tarekat di sana? Yang enggak ada. Yang ada kan orang frustasi, orang yang kaya kemudian bangkrut satu kaligus, stres, macam-macam yang gila di situ. Putus cinta dengan kekasihnya, mau minum baygon masih sampai di tenggorokan tarik lagi. Itu yang ada di rumah sakit jiwa. Enggak ada yang orang ahli tarikatnya di situ. Memang orang ahli tarekat ini harus gila kepada Allah sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah SAW. Aktsaru dzikrullah hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah kamu ingat kepada Allah sampai orang-orang mengatakan kamu gila. Ini memang disabdakan oleh Rasulullah. Seperti orang misalnya bapak-bapak sebentar-bentar nyetel kasetnya Umairama. Pagi Umairama, duhur Umairama, maghrib Umairama, isya Umairama. Tetangga bilang gila bener sama Umairama. Kayak gitu. Jadi kalau kita itu selalu dikir-dikir, orang masih bilang gila sama Allah. Itu yang dituju oleh Allah supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita disuruh perbanyak zikir agar orang bisa mengatakan kita gila, bukan gila yang di rumah sakit jiwa. Orang itu lama-lama mengatakan, Pak Ustadz, sebetulnya udah serak nih hati nih, tapi malu mau masuk. Saya bilang, ini malu yang nomor berapa? Sebab malu yang saya tahu ada 7. Saya bilang, pertama, malu larangan. Waktu menunjukkan jam 9:30 malu yang bagaimana? Malu larangan. Waktu Nabi Allah Adam ini melanggar perintah Allah, kemudian Nabi Allah Adam ini menjauh dari Allah, seakan-akan lari. Kemudian Allah itu mengatakan, hai Adam, kenapa kau lari dariku? Ya Allah, aku malu padamu ya Allah, karena aku telah berbuat dosa kepadamu. Orang berbuat dosa harus punya malu. Bapak malu dosa? Tidak, bukan itu yang Bapak. Malu yang nomor 2, malu terbatas. Waktu para malaikat ini sujud kepada Allah, kemudian di dalam munajatnya malaikat menyebutkan, ya Allah, aku menyembahmu ya Allah, tetapi tidak sesuai dengan kedudukanmu yang maha tinggi ya Allah. Pujianku hanya tidak sampai kepada martabatmu ya Allah. Aku malu memujimu ya Allah, karena tidak sesuai. Pujiannya terlalu sedikit. Malu. Yang ketiga, malu pujian.
malaikat Mikail ini suatu waktu dipanggil oleh Allah. Mikail sini, ya Allah. Malaikat Mikail datang. Malaikat ini bersayap. Barangkali banyak yang sudah mimpi. Malaikat ini bersayap. Waktu menghadap Allah, malaikat Mikail ini lupa menutup sayapnya. Kata Allah, bagus. Malaikat Mikail ini tukang ngantarkan rezeki, iya kan? Nah, bagus sayapnya Mikail. Pantas kalau orang-orang semua suka sama kamu. Selain itu juga kamu biasa bawa rezeki untuk dia. Malaikat Mikail kemudian menutup sayapnya. Malu kepada Allah. Kalau kita dipuji oleh Allah, oleh orang, jangan ganteng malah. Wah, ini yang sekarang seharusnya tawadu. Kalau hadirin semua nanya, Pak Ustadz sekarang kok pakai gini ceritanya. Saya potong sedikit tentang malu. Saya pakai pakaian begini. Yang pertama, saya punya rencana pertama ngundang Zainuddin MZ. Tapi kebanyakan dari murid-murid saya keberatan dan minta saya yang ceramah. Agar orang yang dengar dan simpati ingin Zainuddin, paling tidak tipenya Zainuddin barangkali ya gitu. Sampai malu nomor berapa sudah? Sekarang nomor 4 ya. Malu yang nomor 4, malunya Imam Ali. Imam Ali ini bilang kepada Abi Dar Al-Ghifari, Abi Dar, tolong dong, apa Imam Ali? Tolong tanyakan satu hukum kepada Rasulullah. Nanya sendiri, malu. Loh kok malu? Gini, coba tanyakan kepada Rasulullah, apa hukumnya kumpul sama istri tapi maninya tidak keluar yang kuning-kuning aja. Oh, istrinya Imam Ali, putrinya Rasulullah, jadi malu. Jadi kata Rasulullah, tetap kamu itu hadas besar. Jadi bapak-bapak kalau misalnya kumpul sama istrinya, walaupun tidak keluar spermanya, tetap harus mandi bapak-bapak. Biar jam 2 malam kedinginan, itu harus mandi. Ini hukum malu Imam Ali. Malu yang nomor 5, malunya Rasulullah suatu waktu ini kedatangan tamu. Padahal Rasulullah ini waktu itu malam pertama kawin dengan istrinya yang baru. Tamunya rame, tidak mau pulang. Kemudian turun ayat surat Al-Ahzab, disebutkan maksudnya kurang lebih, kalau kau sudah makan, maka janganlah kau perpanjang ceritamu. Waktu Allah menurunkan ayat ini, Rasulullah ini malu kepada Allah karena tahu bahwa Rasulullah keburu masuk kamar. Malu Rasulullah waktu itu. Malu yang nomor 6, malunya Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ini mau minta kepada Allah, malu. Kenapa kau malu kepadaku Musa? Kata Allah, ya Allah, aku mau minta kepadamu, yang mau diminta itu sangat kecil, sedangkan engkau ini maha besar. Kayak anak kecil atau kayak bapak-bapak mau minta uang kepada saya, tak uangnya 500. Nah, barangkali kan kayak anak kecil, malu. Nih, kalau bapak-bapak mungkin kalau mau minta kepada orang yang sebaya itu mungkin mintanya 10.000, malu. Nabi Musa kayak gitu juga, mau minta yang sedikit, malu kepada Allah, sebab Allah itu sangat pemurah. Kata Allah, aku akan memberikan kepadamu Musa apa yang akan kamu minta, sampai untuk makanan dombamu akan kukasih. Kau akan minta bagaimana cara adonan roti, aku akan bikinkan nanti. Sampai yang kecil-kecil juga Allah. Kemudian yang nomor 7, saya cerita sama orang ini. Nomor 7, nanti di akhirat, saya bilang, buku-buku kita itu diserahkan oleh Allah. Kemudian ada orang diserahkan kepada Allah, oleh Allah diserahkan kepada orang ini. Allah bilang kepada orang ini, kamu ini sebetulnya banyak dosanya, kamu ini banyak dosanya, tapi aku sudah hapus. Orang ini nanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ya Allah? Aku malu padamu karena kau terlalu banyak ingat kepadaku. Dimasukkan ke surga. Orang ini bilang, Pak Ustadz sekarang aja Pak Ustadz masuknya tarekat.
keburu mau masuk. Jadi orang itu kemudian ingin masuk tarekat setelah banyak bertanya kepada saya, dan banyak orang itu minta pelajaran. Kemudian dia masuk tarekat, baiat. Saya ajari satu pesan Allah kepada Nabi Allah Daud. Ya Daud, kata Allah, aku pesankan kepadamu, aku nasihatkan kepadamu 7 perkara. Yang pertama, jangan kamu mencaci orang. Yang kedua, jangan kamu iri kepada orang. Yang ketiga, tunggu ya Allah, kata Nabi Allah Daud. Yang 2 sudah susah ya Allah. Yang 2 tidak kuat saya, udah tidak mampu ya Allah. Oleh karena itu, kata saya bilang sama orang ini, dan juga bilang sama bapak-bapak, tidak usah banyak-banyak, laksanakan aja. Nanti kalau banyak-banyak tidak mampu juga. Saya sampaikan apa aja adanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan inilah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Atas segala perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Usikum binafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.